Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa yang perlu disiapkan? Hati, Alkitab, catatan. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini dan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita nyanyi lagu ini. Kami anak sekolah minggu datang menyembahmu. Kami rindu balas kasih sayang Yesus. Biar kami anak-anak, kami juga rindu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami semua. Saat ini Roh Kudus penuhi kami. Saat ini Roh Kudus urapi kami. Kami anak sekolah minggu datang menyembahmu. Kami rindu belas kasih sayang Yesus. Biar kami anak-anak, kami juga rindu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami semua. Saat ini Roh Kudus penuhi kami. Saat ini Roh Kudus urapi kami. Saat ini Roh Kudus penuhi kami. Saat ini Roh Kudus urapi kami. Urapi kami. Urapi kami. Amin. Siapa di sini yang mau berlayar serta Yesus? Saya. Yuk, ayo kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu ini.
pun teduh, lomba pun teduh, berlayar serta Yesus. Lomba pun teduh sampai ke seberang. Dayung, 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 dayung terus berlayar serta Yesus. Lomba pun teduh sampai ke seberang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. 大家好， teman-teman. 这礼拜 minggu ini 我禁食祷告, aku doa puasa. 我感受 aku merasa 圣灵 Roh Kudus 是甜美的灵, adalah roh yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin
Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Menjadikanlah kami anak yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Ya. Halo. Sudah lama ya nggak pernah ketemu Lause Siatli lagi. Baru kali ini Tuhan kasih kesempatan lagi untuk Lause Siatli boleh melayani lagi di tempat ini. Gimana kabarnya semuanya? Sukacita nggak? Ya, yuk kita juga mau sama-sama sapa teman-teman yang kita di rumah ya. Kita mau sapa teman-teman yang di rumah yang nonton live streaming. Halo semuanya, sama-sama kita kata shalom semuanya. Iya. Nah, hari ini Lause Siatli mau bawain firman Tuhan. Tapi sebelum itu Lause kangen nih karena kemarin udah lama banget ya nggak datang ke gereja tapi bisa datang. Kemarin ke mall Lause sempat belanja sedikit nih. Lause ada hadiah buat teman-teman semua di sini. Siapa yang pengen dapat hadiah? Ya, teman-teman di rumah juga nanti bisa ya dapat hadiah. Caranya nanti komen. Komen di yang kayak Lause Hans bilang. Nanti komen di bawahnya apa yang kalian dapat di ibadah di firman Tuhan hari ini. Oke? Nih, Lause tunjukin. Hadiahnya apa ya? Pada pengen tahu nggak? Nah. Wah, suka nggak? Nih. Jadi nanti pemenangnya di sini satu, yang komen di rumah 2 orang ya. Nanti Lause kirimin hadiahnya. Jadi nggak semua di sini. Nah, nanti kita ini. Nah, caranya gimana dan kenapa Lause pilih hadiah ini ya? Kalian penasaran nggak kenapa Lause pilihnya alat menggambar? Nah, ada alasannya kenapa kemarin Lause pilih ini. Jadi waktu Lause lihat, Lause ingat, Lause pernah dapat hadiah. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Nah, nih, ini namanya prophetic art, gambar yang bisa dipakai kita untuk memberkati orang untuk mengenal siapa Tuhan. Atau memberkati orang misalnya mendoakan mereka yang lagi mengalami kesulitan. Nah, kalian bisa, caranya, Lause pernah belajar, kita bisa berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa menggambar yang bisa memberkati orang. Nah, siapa yang mau gambarnya dipakai untuk memberkati? Dipakai untuk memberkati orang ya. Nih, Lause dapat ini, tahu nggak siapa yang gambar? Ini yang gambar mamanya Richelle, Lause Yeni, dulu pernah juga melayani di sini, tapi mereka sekarang ada di Taiwan. Nah, ini dia kasih Lause hadiah ulang tahun. Ada ayat firman Tuhannya. Nah, ayat firman Tuhannya Lause bacain ya. Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Wah, Lause sangat diberkati banget dapat gambar profetik ini. Nah, nanti Lause tunjuk ya. Nah, caranya gimana? Yang hafal ayat hafalan minggu lalu siapa? Di sini bisa berkesempatan dapat ini. Nah, Lause pilih, tunggu ya, turunin dulu tangannya ya. Nanti siapa yang cepat? Turunin dulu tangannya ya, caranya gitu. Turunin dulu tangannya, nanti Lause cuma pilih satu. Kalau mau lagi nonton YouTube-nya ya di jam 3 sore nanti. Sama kayak teman-teman di rumah, kalian standby dengerin apa isi khotbah firman Tuhan hari ini yang mau disampaikan. Nah, caranya 1, 2, 3. Siapa Lause? Wah, bingung. Lagi ya. Turunin lagi, Joshua. Ya, satu lagi. Hitungan ketiga ya. Tunggu, belum. Sampai ketiga baru naik ya. 1, 2, 3. Keisha ya kayaknya ya. Oke, Keisha. Nah, nih ayat firman Tuhan hari ini, yang kemarin minggu lalu. Matius 14 ayat 31b. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bener gak semuanya? Yeay, saya kasih hadiahnya. Yeay. Iya, sukacita ya. Nah, nanti kalau mau lagi nonton dan isi komennya. Ya. Yang ini yang lagi nonton dengerin isi firman Tuhannya.
Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan mendengar Tuhan isi hatimu lewat firman-Mu ya Bapa. Tuhan berbicaralah ya Bapa lewat Roh Kudus yang menuntun kami sebagai anak-anak yang manis yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang siap mendengar. Haleluya, amin. Nah, apa ya yang Laus Sejati hari ini mau bawakan? Judulnya adalah Jesus Calm the Storm. Tuhan meredakan angin ribut. Nah, nanti kita bisa baca di ayat Matius 8 ayat 23, kita bisa sama-sama baca ya, kisahnya pendek tapi banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, Matius 8 ayat 23 sampai 25 kita baca dulu. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Selanjutnya di ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, isi firman Tuhannya hari ini. Nah, kita bisa belajar apa nih Lause dari firman Tuhan hari ini? Nah, nih kondisinya tadi gimana, tadi diceritakan badai lagi mengamuk. Wah, badai apa sih? Badai kalian ngerti nggak? Nah, sesuatu yang enak atau nggak enak? Nah, sesuatu yang sebenarnya itu datangnya tiba-tiba gitu. Kayak dulu ya, zaman dulu kenapa orang banyak, kayak kita mungkin nggak ngerasain ya perahu atau ombak yang gede gitu. Zaman sekarang kita jarang berpergian dengan perahu, tapi zaman dulu murid-murid Yesus sama Tuhan Yesus saat itu dia berlayar dengan perahu, jadi bisa mengalami namanya ombak ini. Nah, ombak pengertiannya apa? Sesuatu yang nggak enak. Waduh, suara gemuruh, kalian pernah dengar petir gak? Wah, suaranya gede, terus udah gitu terombang-ambing dalam kondisi yang bahaya, sesuatu yang tiba-tiba datang gitu. Terus yang kedua, dia itu menakutkan, tadi yang kayak Dev bilang, gak enak, aduh takut gitu. Nah, kita lihat contoh-contohnya, kita bisa belajar apa nih kalau situasi yang kita bisa alami sekarang. Kayak tiba-tiba ada virus corona, COVID-19, siapa yang tahu bakal datang virus COVID ini ke seluruh dunia gitu, terpapar oleh virus ini. Terus ada yang tiba-tiba sakit, ya kan, pernah kan ngalamin tiba-tiba, aduh aku gak enak badan mama gitu. Terus ada yang mungkin sakit gigi, ya tiba-tiba kan datangnya, ada yang tahu nggak? Oh besok aku bakal sakit gigi nih, ada yang tahu? Enggak, jadi sesuatu yang tiba-tiba terjadi gitu. Terus udah gitu ada slide sebelumnya, papa mama berantem. Aduh, tiba-tiba papa mama lagi ribut di pojokan rumah gitu atau di dalam kamar gitu. Kalian takut gak? Pernah ngalamin papa mama berantem? Nah, Lause pernah ngalamin gitu. Kita kaget, gimana ya, namanya anak kecil kan bingung, kok papa mama berantem ya, salah aku ya? Salah siapa gitu. Nah, tapi yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak mama dan papa, kita ngapain? Mendoakan mereka, karena kita nggak tahu ya mereka berantem gara-gara apa gitu. Yang bisa kita lakukan sebagai anaknya, mendoakan papa mama, Tuhan tolong papa mama menyelesaikan masalahnya. Nah, kita lanjut ya ke setelah kita tahu nih kondisi badai kayak gimana, kita mau belajar apa yang harus kita ingat ketika kita di dalam badai. Nah, yuk mau sama-sama belajar? Udah boleh nulis nih catatannya ya teman-teman di rumah ya, biar nanti komen di bawah ya. Yuk. Satu, yang pertama, poin pertama. Aku, sama-sama bacakan. Aku tidak perlu takut, Yesus sanggup dan berkuasa. Ketika di dalam badai kita ingat, aku tidak perlu takut karena Yesus sanggup dan berkuasa.
kok bisa dia sanggup menolong kita? Siapa yang tahu? Kenapa Tuhan Yesus bisa menolong kita? Karena kita belajar mengenal Tuhan. Allah itu siapa? Allah itu adalah pencipta segalanya. Kita pernah baca di kitab Kejadian, Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan jadilah terang, maka semuanya jadi gitu. Nah, dia adalah maha kuasa, dia maha hadir gitu, dimanapun dia bisa ada. Saat kita lagi susah, kita berdoa, Tuhan hadir di situ. Atau saat ini lagi ibadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya. Nah, yang poin berikutnya. Nah, penjelasannya ya, kenapa kita nggak perlu takut? Sebenarnya memang mungkin ketika kita dalam badai atau sesuatu yang nggak enak, kita bisa takut, ya nggak? Aduh, Lause tetap aja takut kalau papa mama tiba-tiba di situ berantem gitu. Nah, tapi caranya gimana? Takut itu memang nggak apa-apa, takut itu baik asal kita mencari pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, carinya pertolongan kemana? Tuhan Yesus, atau ke Lause Angel carinya? Atau ke, ya bisa kalau ke Lause Angel bantuin apa? Bantuin doakan gitu. Jadi ujung-ujungnya ke Tuhan Yesus. Kita mencari pertolongan di tempat yang benar ya. Nah, yang kedua, poin berikutnya ya, kita bisa baca, aku percaya Tuhan Yesus sayang padaku. Nah, kita sayangnya gimana nih Lause? Ada yang lupa nggak? Atau ada yang ingat waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia? Nah, Tuhan Yesus mau ngapain? Membawa misi keselamatan. Nah, kita belajar ya, kita itu adalah anak-anak Allah. Kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kita baca, kita mengenal gitu isi firman Tuhan dari Alkitab. Kita mendengar firman Tuhan dari ibadah hari Minggu gitu. Kita juga punya Roh Kudus untuk mengetahui kebenaran dan melawan tipu daya iblis. Jadi saat kita dalam badai, aduh kita ragu, bisa nggak ya kita selamat, bisa nggak ya kita Tuhan memberi pertolongan? Tentu bisa, karena aku percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus turun ke dunia membawa misi penyelamatan yang tadi Lause bilang. Kita tahu kita diselamatkan, dan di dalam firman-Nya di Lukas 24 ayat 7 dikatakan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sayang sama kita. Tuhan menyelesaikan gitu apa yang Allah telah perintahkan untuk Tuhan boleh lahir ke dunia dan membuat kita yang berdosa diselamatkan, membuat kita yang masih berdosa, tapi Tuhan bilang Tuhan sayang sama kita lewat bukti kasih-Nya. Nah, tadi kan kita di dalam badai kan ya, tadi kondisi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, tetapi di tengah badai itu murid-muridnya sempat takut. Ayo Tuhan, katanya tadi kan sempat bilang ya, bangunkan, kayak kita mau binasa gitu, dia udah mulai takut gitu. Nah, Tuhan menolong mudah nggak? Tuhan udah mati dan bangkit, dia udah buktikan kasih-Nya. Jadi Tuhan menolong itu sangat mudah. Tetapi yang terpenting bagi Tuhan bukan cuma menolong, tapi Tuhan mau kita semua beroleh hati yang percaya. Aku percaya Tuhan Yesus sayang padaku. Katakan kembali, aku percaya Tuhan Yesus sayang padaku. Makanya tadi ada gambarnya ya, pegangan kita apa? Kita tidak ragu karena kita pegang firman Tuhan. Nah, poin berikutnya, di poin ketiga kita belajar, aku bersama Yesus, aku pasti sampai tujuan. Nah, kayak tadi ya, lagu yang kita nyanyiin. Gimana tadi lagunya? Berlayar Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh, berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Nah, ketika bersama Tuhan Yesus kita aman,
kita sampai tujuan, sampai ke seberang tadi. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca kisahnya tadi, Matius 8 ayat 26b. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, yang tadinya badai, kita di dalam ketakutan, tapi Tuhan sanggup, Dia kuasa, Dia mengasihi kita, dan Dia menyelamatkan kita. Amin. Nah, kalian pernah nonton gak kisah superhero? Maksudnya superhero-nya itu kan yang biasanya pasti menang dong lawan-lawan musuhnya, ya enggak? Nah, ketika kita bersama Tuhan, kita juga tahu siapa yang akan menang gitu. Di dalam Tuhan kita pasti menang. Kita mau nggak berdiri di seberang aja deh, yang bagian takut lawannya, si yang musuh-musuh itu, mau nggak kita berdiri di sana? Enggak, tentunya kita memilih di pihak yang menang, yaitu siapa ya pihak yang menang? Tuhan Yesus. Nah, itu kenapa kita belajar? Karena itu ayo bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Makanya kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita selalu berdoa, kita beribadah, kita ikut Zoom gathering, kita dengerin sharing firman Tuhan, atau aku pernah disembuhkan oleh Tuhan, kita memberi kesaksian gitu. Nah, langsung lupa terus ya mic-nya. Nah, iya, jadi kita selalu bersama Tuhan Yesus. Kalau kita nggak melakukan itu semua, kita bersama-sama Tuhan nggak? Kita ada di luar tuh, di luar danaunya. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak sharing firman Tuhan, kita nggak baca firman Tuhan. Kayak Lause sangat salut ya anak-anak Five Stone ya. Lause sendiri baca gitu sharingan firman Tuhan, kalian sangat memberkati Lause sekali. Kalian pintar-pintar. Anak Five Stone keren, luar biasa. Anak-anak Tuhan yang luar biasa yang selalu baca, berdoa dan merenungkan firman-Nya. Nah, Lause juga diberkati. Nah, jadi kita tidak di luar perahu, kita ada bersama dengan Tuhan Yesus ya. Di ayat di poin ketiga tadi kan kita sama-sama bilang, aku bersama Yesus, aku sampai tujuan. Aku Yesus, aku sampai tujuan. Kita nggak di luar perahu. Kalau badai yang datang, kita bisa nggak selamat? Kalau kita ada di luar perahunya. Nah, tadi kan gambarnya kita bersama-sama dengan Tuhan ya, di dalam perahu yang sama. Jadi kita akan sampai di tujuan. Nah, lalu sudah selesai. Ini kita ulangi lagi ya poin-poinnya ya. Apa? Di poin pertama. Jadi teman-teman ini bisa mencatat, nanti di komen buat dapetin hadiahnya, langsung kirimin ke rumah ya, yang teman-teman di rumah. Aku tidak perlu takut, Yesus sanggup, Dia berkuasa. Yang kedua, aku percaya Tuhan Yesus sayang padaku. Ya, bukti kasihnya kita udah tahu. Yang ketiga, aku bersama Yesus, aku pasti sampai tujuan. Nah, siapa yang diberkati sama firman Tuhan hari ini? Siapa yang sudah nggak takut kalau ada badai datang? Karena kita sudah ingat ya ketika badai, apa yang harus kita lakukan. Nah, yuk sama-sama. Nanti kita mau baca juga ayat hafalan minggu ini ya. Di dalam Matius 8 ayat 26, Ia berkata kepada mereka, sama-sama kita baca ya. Yang di rumah juga ya. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, yuk sama-sama kita mau nyanyikan satu buah lagu yang tadi ya, berlayar serta Yesus, baru kita berdoa. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Satu kali lagi. Layar senang Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun
Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengar Tuhan tentang isi hati-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan, yuk sama-sama yang di rumah, yang ada papa mamanya mendampingi, kita boleh gandeng tangan papa mama. Kita nggak tahu ya, sekarang juga di masa-masa ini kita tahu semuanya dalam kondisi yang sulit gitu. Perekonomian, mungkin papa mama yang punya pergumulan, kita sama-sama mau gandeng tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau bukti bahwa Kau menyertai kami, menyelamatkan kehidupan kami Tuhan, memilih kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, kami percaya Tuhan dengan hati yang percaya Tuhan. Tuhan, ketika di dalam badai kehidupan apapun, tantangan apapun yang kami hadapi, buat papa mama, baik buat kami Tuhan yang sekolah, belajar Tuhan, kami mungkin menemui Tuhan badai-badai Tuhan, tetapi Tuhan Engkau Allah yang banyak kuasa, Engkau Allah yang mengasihi kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau ada bersama kami selalu Tuhan, yang membawa kami Tuhan boleh menjadi tenang Tuhan. Badai itu Tuhan Engkau yang hardik Tuhan, setiap tantangan Tuhan kami percaya Tuhan Engkau yang Allah yang akan bertindak Tuhan, yang akan memberikan pertolongan dan keselamatan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami Tuhan, setiap hari Tuhan Kau tuntun, Roh Kudus pimpin ya Bapa, buat setiap anak-anak Five Stone Tuhan boleh berdoa, boleh mencari Engkau. Ketika dalam keadaan apapun, kondisi apapun, mereka selalu ingat Tuhan, mereka punya Engkau, mereka bersama dengan Engkau. Ketika mereka berdoa, mereka mendapat kekuatan. Ketika mereka membaca firman-Mu, mereka menjadi semakin kuat Tuhan, imannya bertambah-tambah. Jadi mereka Tuhan bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, mereka akan tumbuh, imannya akan besar Tuhan. Ketika mereka takut Tuhan, mereka akan punya iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang akan membawa mereka melihat bahwa Tuhan akan menjadikan badai itu teduh, ya. Iman yang akan membawa mereka melihat keselamatan, keindahan yang Tuhan sediakan di depan sana, di seberang sana, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Lewat firman-Mu hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang dengar dan taat kepada orang tua kami, kepada Engkau Yesus Tuhan. Engkau memimpin seluruh kehidupan kami Tuhan, dari mulai hari ini Tuhan sampai minggu-minggu di masa sekolah kami. Dan untuk pekerjaan papi mami juga Tuhan Kau sertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Kau sanggup Tuhan. Kami yang telah berdoa dan telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Lase Siati sampai di sini. Nanti kalian bisa catat ya, yang ininya Lase serahin ke Lase Angel Pengumuman. Amin. Kita tepuk tangan buat Lase Siatli. Terima kasih juga Lase Siatli sampai siapin hadiah. Jadi buat teman-teman, oke, gimana sih supaya kita nggak mudah lupa akan poin-poin firman Tuhan? Kita belajar mencatat. Nah, sekarang kalau di YouTube kan suka ada kolom komen tuh ya. Nah, juga bisa ketik di komen supaya tidak lupa, oke? Nah, Lase mau bagi satu firman Tuhan yang tadi Lase Siatli udah bilang, anak-anak Five Stone sekarang sudah mulai belajar baca firman Tuhan dan belajar bersharing. Siapa di sini yang pernah bersharing di dalam WA Group, angkat tangannya. Wah, kita beri tepuk tangan buat koko-koko, cici-cici yang luar biasa. Ya, Dev juga udah mulai ya. Wah, luar biasa. Nah, Lase mau sharing. Ini sharing dari Irma. Ya, dia bilang begini, hai semuanya. Sekarang aku mau sharing, terdapat di Matius 14 ayat 30 sampai 31. Oh, ayatnya mirip loh dengan yang tadi kita baca. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, tahu nggak dianya ini siapa? Itu Tuhan, ya kan? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Dianya itu siapa? Petrus, ya. Waktu dia berjalan di atas air, tiba-tiba dia lihat, anginnya kencang. Dia langsung tenggelam karena dia takut. Nah, kata si Irma begini, intinya kita tidak boleh bimbang. Ayo ngomong, tidak boleh bimbang. Karena Bapa di surga akan menolong kita. Terus Irma kasih contoh,
Contohnya kita akan menghadapi ulangan harian. Kita nggak perlu takut, pasti Tuhan membantu kita. Asalkan kita mau berdoa, percaya dan mau belajar ya. Jadi anak-anak yang sekolah tugas kalian ngapain? Belajar. Maksudnya itu satu perahu dengan Yesus. Jangan yang penting aku tahu Yesus sayang, Yesus sama aku satu perahu, jadi aku nggak usah belajar kalau sekolah, boleh begitu? No, Tuhan Yesus nanti bilang kamu pindah ke perahu yang lain ya, gitu ya. Nggak mau rajin-rajin belajar. Enggak, Tuhan Yesus suka anak-anak yang rajin. Kalau kita di perahu kita juga bantu dayung, makanya lagunya gimana? Dayung, 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 terus capek Lause, aku nggak mau stop dayung gitu. Enggak ya, nanti sudah mau naik kelas kan tahun ini ya. Oh aku stop belajar boleh begitu? Enggak boleh, itu sama naik kapal tiba-tiba stop dayung. Kapalnya sampai nggak ke tujuan? Nggak akan sampai, oke? Jadi dayung terus, dayung terus, dayung terus. Bilang sama kiri kananmu, dayung terus. Ya, jadi baca firman Tuhan, capek hari ini nggak usah. Nggak boleh. Ya, dayung terus, dayung terus, dayung terus. Amin. Oke, karena itu kita juga setiap minggu ibadah jangan stop. Ibadah jangan sebulan sekali. Jangan setahun sekali hari Natal doang. Cuma demi dapat hadiah. No. Kalau nanti Lause lihat ada anak Firestone yang cuma muncul pas Natal, Lause nggak mau siapin hadiah. Gitu ya. Oh, memang Lause siapin hadiah supaya anak-anak sukacita. Tapi akan lebih sukacita lagi kalau kita nggak cuma muncul pada saat Natal ya, jangan jadi orang Kristen tahunan, oke? Nah sekarang kita mau berdoa untuk memberi persembahan. Persembahan juga jangan sebulan sekali, jangan setahun sekali pas Natal ya. Tapi tiap minggu belajar memberi persembahan. Yuk kita berdoa yuk semuanya, oke? Kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau Tuhan membawa kami di dalam satu perahu dengan Engkau. Tuhan terima kasih karena sampai hari ini Kau berkati papa mama, wali kami, orang-orang yang sayang kepada kami. Sehingga kami ini Tuhan tidak perlu terlalu khawatir apa yang kami makan, apa yang kami minum. Karena orang tua kami, wali kami, kakek nenek kami, saudara-saudara kami, Tuhan memikirkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami bisa sekolah dengan baik, kami bisa makan, minum, berpakaian dengan rapi, itu semua berkat dari Engkau. Karena itu Tuhan kami mau belajar mengembalikan Tuhan Tuhan persembahan kepada Engkau. Kau pakai Tuhan persembahan ini, berkati papa mama dalam perekonomian bisnis mereka. Berkati setiap daripada orang-orang yang memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan Kau juga pakai uang ini untuk menjadi berkat bagi gereja Exodus, bagi Firestone Sunday School, bagi seluruhnya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Dan terakhir jangan lupa minggu depan kita kumpul jam berapa? Bilang sama kiri kanannya jam 3, oke? Yang nonton juga tulis jam 3, bukan jam 4 ya. Jadi mulai minggu depan kita hari Minggu paginya tidak ada rekaman, oke? Lause tapi aku pengen datang, boleh nggak ikut mama? Boleh, nanti ada mungkin 1 atau 2 Lause akan bersama-sama kalian berdoa, kita bisa baca Alkitab bareng, nyanyi 1-2 lagu boleh ya. Tetapi tidak direkam. Jadi jam 3 kita ketemu di gereja bukan? Bukan, kita ketemu di mana? Di Zoom, oke, ketemu di Zoom. Jadi semuanya harus siap-siap ya. Lause ada bagikan ayat hafalan firman Tuhan. Jadi teman-teman para orang tua tolong di print ya, biar anak-anaknya mulai belajar baca. Mulai belajar menghafal. Gak usah semuanya dihafal. Lause udah kasih kisi-kisinya, ada garis bawahnya, itu yang akan ditanyakan. Boleh semuanya? Ya, bilang sama kiri kananmu, minggu depan kita ketemu di Zoom. Oke, sekarang semuanya kita mau say goodbye dengan semua yang ada di rumah. Oke. Kalian, ya oke. Oke deh. Oke, yuk kita bilang gini, sampai berjumpa minggu depan di Zoom gitu ya. 1, 2, 3. Sampai berjumpa minggu depan di Zoom. Bye-bye.